Halo semuanya, perkenalkan nama saya Valentino Steny Rinaldi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kebijakan bantuan tunai langsung atau BLT pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Mikro dengan dosen Bapak Joko Suharyanto. Kita bahas dari latar belakang terlebih dahulu. Kebijakan BLT pertama kali diperkenalkan secara besar-besaran pada tahun 2005 sebagai kompensasi atas keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Kenaikan harga BBM ini dilakukan untuk mengurangi beban subsidi yang membelenggu APBN. Dampak dari kenaikan harga BBM diperkirakan akan memberatkan masyarakat, terutama keluarga yang kurang mampu. Oleh karena itu, BLT dirancang sebagai bantalan sosial untuk menjaga daya beli mereka. Selanjutnya kita akan membahas dari segi desain kebijakan. Yang pertama, dari segi tujuan. Memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin dan rentan untuk mencegah penurunan kesejahteraan mereka akibat kenaikan BBM. Selanjutnya, penerima. Keluarga yang terdaftar dalam basis data Program Keluarga Harapan atau PKH atau data kemiskinan yang dimiliki pemerintah. Lalu ada bentuk. Bantuan uang tunai yang langsung dibayarkan secara bertahap melalui kantor pos. Yang terakhir ada sifat. Kebijakan ini bersifat jangka pendek dan reaktif terhadap sebuah syok ekonomi atau kenaikan harga pada BBM. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis kebijakan dari segi kelebihan. Yang pertama, cepat dan langsung. BLT dinilai efektif karena uang tunai dapat segera digunakan oleh pemerintah. Selanjutnya, efisiensi administratif. Dibandingkan dengan program barang, penyaluran BLT relatif lebih sederhana dan murah dari sisi biaya operasional. Selanjutnya, mendorong perekonomian lokal. Uang yang dibelanjakan akan mengalir ke warung dan usaha mikro di sekitarnya. Lalu yang terakhir ada minimalisir distori pasar. Berbeda dengan subsidi barang, BLT tidak akan mengganggu mekanisme harga di pasar. Kita bahas yang selanjutnya analisis kebijakan dari segi kekurangan atau kritik masyarakat. Yang pertama, masalah targeting. Data penerima yang tidak akurat menjadi kritik utama. Banyak keluhan tentang salah sasaran di mana keluarga yang mampu justru yang menerima BLT. Yang kedua, ada efek jangka pendek. Bantuan bersifat konsumtif dan habis dalam jangka waktu singkat. Yang ketiga, menciptakan ketergantungan. Ada kekhawatiran bahwa bantuan yang berulang dapat mengurangi insentif masyarakat untuk bekerja keras. Yang terakhir, stigma sosial. Proses pengambilan BLT di tempat umum kadang menimbulkan rasa malu. Setelah kita membahas analisis kebijakan, kita akan membahas dampak kebijakan. Yang pertama yang akan kita bahas, dampak pada perilaku rumah tangga penerima. Yang pertama, pendapatan disposable. BLT secara langsung menambah pendapatan disposable pada rumah tangga miskin. Yang kedua, konsumsi dan daya beli. Dengan tambahan uang tunai, rumah tangga dapat mempertahankan atau bahkan sedikit meningkatkan tingkat konsumsi mereka terhadap barang-barang kebutuhan pokok. Yang ketiga, pilihan konsumsi. BLT memberikan kebebasan pada rumah tangga untuk mengalokasikan dana sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka yang paling mendesak. Lalu yang keempat, pengurangan resiko. Bagi rumah tangga yang sangat miskin, BLT berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang mengurangi risiko mereka yang mengharuskan menjual aset produktif mereka. Lalu yang kedua, dampak pada pasar dan pelaku usaha mikro. Yang pertama, permintaan efektif. BLT meningkatkan permintaan agregat di tingkat masyarakat bawah. Kenaikan konsumsi, rumah tangga penerima BLT langsung menjadi pendapatan bagi warung kelontong, pedagang kaki lima, dan usaha mikro lainnya di sekitar tempat tinggal mereka. Yang kedua, stabilitas usaha mikro. Dengan terjaganya daya beli masyarakat, usaha-usaha mikro yang melayani segmen ini juga ikut terbantu untuk bertahan dari dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM. Sampailah kita pada kesimpulan. Kebijakan BLT era SBY adalah contoh klasik kebijakan mikro yang dirancang untuk melindungi rumah tangga dari guncangan ekonomi eksternal. Dari sisi ekonomi mikro, kebijakan ini berhasil dalam stabilisasi konsumsi dan pelindungan pada daya beli rumah tangga miskin dalam jangka pendek. Namun, kelemahannya terletak pada teknis seperti targeting data dan sifatnya yang tidak membangun kapasitas jangka panjang.
Warisan penting dari kebijakan ini adalah menjadi fondasi bagi program bantuan sosial tunai yang lebih terintegrasi dan tertata di era pemerintahan berikutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.